Sahabat Forum Bandung, kembali lagi dalam pengumuman nominasi Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Jika tadi kita telah membahas ya bagaimana pengamatan dari Festival Film Bandung terhadap industri perfilman, tentunya kita akan lanjut membahas mengenai film impor. Tapi sebelum kita ke sana, kita saksikan video nominasi film impor terpuji Festival Film Bandung 2022. Nah, kali ini di samping saya telah bersama Bapak Ardityo Danusubroto, selaku Ketua Regu Pengamat Film Impor. Halo Bapak, apa kabarnya nih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabar baik? Kabar baik. Luar biasa ya. Yeah. Semangat ya untuk menyambut Festival Film Bandung di tahun ini dong. Tadi melihat nominasi yang tadi gimana nih? Ya, jadi itu barusan video, sebenarnya awalnya tuh 40 film pilihan ya. Oke. Selanjutnya kita sebut dengan 40 nominasi 40 film impor terpuji. Itu disortir dari 158 judul, Mbak. Jadi dalam suatu tahun pengamatan itu, film impor itu ada 158 judul. Seperti dijelaskan Pak Agus tadi, 1 September 2021 sampai 31 Agustus 2022 itu ada 158. Disortir 40, nanti pemenangnya ada 8 di puncaknya. Gitu. Nah, dari 40 film tadi, mungkin Mbak Amel ada yang nonton? Kayaknya belum sih kayaknya. Dari 40 nggak ada yang nonton? Dari 40 enggak sih. Waduh, saya lebih seneng film-film Indonesia. Oh, film Indonesia, iya. Oke, nah pengen tahu juga deh, kenapa sih Festival Film Bandung gitu mengapresiasi film impor? Nah, sebelum saya menjawab itu, kenapa Forum Film Bandung mengapresiasi film impor? Nah, mungkin Mbak Amel pernah mendengar berita, sering ya, film kita diapresiasi di luar negeri, ya kan? Iya, betul. Film kita diapresiasi di festival luar negeri, di Tokyo, di mana kan? Nah, kita sebagai bangsa yang besar, betul? Betul. Berjiwa besar, betul? Betul. Punya adab, punya istiadat, tahu diri. Loh, kok film kita di sana diapresiasi, kok kita tidak mengapresiasi film luar negeri? Nah, begitu. Jadi bukan kita menilai film baru karena iseng atau karena sudah ada film Indonesia, web, televisi, serial, tambahin impor, biar kayak makanan itu, 4 Sehat 5 Sempurna, bukan. Karena memang awalnya seperti itu. Kita tahu diri. Kita memberi penghargaan film luar, karena film kita dihargai di luar negeri. Nah, begitu ceritanya. Jadi karena emang ingin mengapresiasi juga begitu ya, karena film kita juga diapresiasi oleh negara-negara. Iya, betul. Nanti si 8 pemenang tadi itu kita umumkan di media sosial, di majalah VB, dan juga kita bikin piagam, kita kirim ke produsernya kalau filmnya itu menang di kita. Pasti Mbak juga bangga kan? Film kita menang di luar negeri, tapi film apa itu saya tidak tahu. Penting saya bangga lah gitu. Nah, orang luar juga sama gitu. Nah, kayak dulu ada film Marlina, si pemuda dalam 4 babak. Nah, itu kan versi luar negerinya Marlina The Murderer in 4X. Nah, itu dapat penghargaan di Tokyo sama Swedia kalau nggak salah. Nah, itu sama kalau film luar mungkin masuk sini judulnya mungkin diganti atau apa, tidak tahu ya. Tapi ya kira-kira seperti itulah.
Oke, tadi kan jumlah film impor yang diamati juga sudah disebutkan ya. Tapi untuk perkembangannya dari tahun ke tahun nih, untuk film impor sendiri seperti apa sih? Jadi kalau tahun lalu itu ada jumlahnya karena pandemi ya, jadi cuma 88 film. Itu kita film pilihannya 20 atau nominasinya 20, kita pilih 5 gitu. Kalau sekarang naik drastis karena pandemi juga sudah turun, bioskop juga kursinya sudah tidak dibatasi lagi kan. Jadi filmnya 158 gitu lah. Nah, dari keakraman genrenya juga pasti lebih banyak ya. Nah, mungkin tidak akan masuk akal loh, kok banyak sekali ya 158 film. Itu kan bioskop Bandung kan gak hanya SX lah ya Mbak. Betul. Ada CGV, ada Cinepolis kan. Nah itu kadang bioskop SX1 sama CGV itu sama, kadang-kadang isinya filmnya beda. Nah itu kita nilai semuanya. Oh iya. Begitu. Jadi kalau dijumlahin totalnya pas 158 gitu. Tapi film impor itu dinilainya secara keseluruhan Mbak. Tidak seperti film Indonesia kan nilainya ada peran utama pria terpuji, peran utama wanita terpuji. Kalau unsurnya ada artistik, ada sutradara, editing macam-macam itu hanya keseluruhan. Jadi kalau tahun lalu ada film Nobody, itu film laga terpuji. Kalau misalnya filmnya multi genre, itu ada Tenet, filmnya besutannya Christopher Nolan, itu film laga fiksi ilmiah terpuji. Nah kalau lebih multi lagi, kita ambil padanannya. Misalkan itu ada laga, ada drama, ada perang, ada biopik. Kita sebut aja film perang terpuji, misalnya seperti itu. Nah, ya. Jadi penilaiannya itu secara keseluruhan. Jadi tidak per unsur atau ada ininya gitu Mbak. Kira-kira begitulah. Oke, pengen tahu deh Pak, untuk perbedaannya sendiri nih ketika mengamati film impor dan film Indonesia gitu. Apa sih yang membedakan mungkin? Nah, jadi saya itu tidak pernah membandingkan film Indonesia dengan film impor. Kalau film Indonesia ya kelompoknya film Indonesia di nilainya. Film impor ya film impor gitu. Nah, tapi film impor sendiri itu kita apresiasi juga karena sebagai studi banding ya. Jadi sinias-sinias Indonesia itu sebaiknya gitu ya. Selain membuat film Indonesia juga menonton film impor juga sebagai studi banding saja. Iya, iya. Oke, selama 1 tahun ini mengamati film impor nih, yang paling mendominasi genre apa sih? Ya kalau lihat dari situ kan kebanyakan laga ya. Laga ya. Itu hampir semua film budget tinggi atau film musim panas ya. Saya nggak sebutkan filmnya apa. Makanya kalau pengamat FFV itu bilang film musim panas itu udah tahu filmnya apa aja. Gitu. Itu kebanyakan laga gitu ya. Nah. Kedua itu biasanya petualangan. Lalu yang kurang digemari itu seperti drama. Tapi kita menonton semuanya lah. Karena setiap tahun itu pasti ada genre tertentu yang mungkin hanya sebelah mata dilihat orang lain. Kalau kita bisa melihat, oh ini film cukup terpuji, layak untuk masyarakat Indonesia untuk menontonnya. Oke, jadi seperti itulah ya seperti untuk film impor begitu ya. Iya, betul. Berarti memang setiap tahunnya juga akan bertambah. Bisa bertambah, bisa berkurang mungkin ya? Ya, pernah tahun berapa itu 180-an ya. Berarti kita memilihnya 50, pemenangnya itu 10. Jadi nominasi film impor itu setiap tahun itu berbeda-beda, fleksibel. Tergantung jumlah totalnya berapa. Kalau kayak kemarin 88, ya udahlah kita pilih 20 aja, yang menangnya 5. Nah gitu. Kalau tahun-tahun sebelumnya 180-an, kita pilih 50, baru kita suatunya jadi 10 gitu. Oke, baiklah. Luar biasa sekali ya perbincangan kita mengenai film impor. Akhirnya juga jadi banyak tadi tahu waktu gitu. Di awal kita mulai itu saya ngangkat tangan salam ya. Nah, ini kalau fansnya Star Trek itu tuh salam Vulkan namanya. Jadi kalau saya ketua film impor itu selalu kalau ditanya kabarnya baik, assalamualaikum, assalamualaikum. Nah itu salam Vulkan namanya. Bisa bikin gini Mbak, bisa? Gimana? Gak bisa ya? Nah, ini harus nempel, ini harus nempel.
harus nempel seperti ini. Ya, ini tidak nggak bisa ya. Tidak mau, dia tidak mau bersama. Nggak apa-apa, tapi yang penting kita selalu bersama-sama ya Pak ya. Siap. Oke, mungkin nanti kita lanjut lagi perbincangannya begitu ya. Inilah saatnya yang ditunggu-tunggu mungkin ya, pengumuman nominasi dari Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Kira-kira nominasi apa yang akan diumumkan? Langsung saja nominasi akan dibacakan oleh Raja Bintang dan Tiara Nabila. Halo sahabat Forum Film Bandung. Kali ini kami akan membacakan beberapa kategori nominasi yang masuk ke dalam Festival Film Bandung. Oke, kita sekarang langsung membacakan nominasinya aja. Yaitu nominasi pemeran pembantu wanita terpuji serial web. Dan nominasinya adalah... Nominasi pemeran pembantu wanita terpuji serial web. Festival Film Bandung 2022. Anya Geraldine, Layangan Putus. Produksi MD Entertainment, Jihan Almira Syedin. Cyanida, produksi MVP Entertainment, Keisha Lefronka. Jingga dan Senja, produksi Rapi Films dan Screenplay Films, Marsha Arwan. Write Me a Love Song, produksi Spasi Moving Image, Susan Same. Wedding Agreement The Series, produksi Star Vision. Baik, dan itulah tadi pemeran pembantu wanita terpuji serial web yang masuk ke nominasi Festival Film Bandung. Selanjutnya ada apa ini Tiara? Nah tadi kan sudah disebutkan ada wanita. Gak lengkap rasanya kalau kita nggak menyebutkan prianya juga. Dan pemeran pembantu pria terpuji serial web dan nominasinya adalah... Nominasi pemeran pembantu pria terpuji serial web. Festival Film Bandung 2022. Julio Parengkuan. Pertaruhan The Series. Produksi Screenplay Films, Christiana Baharudin. Suka Duka Berduka. Produksi Rapi Films dan Kalyana Sira Films, Marcel Darwin. Suami-suami masa kini. Produksi MVP Entertainment, Omar Daniel. Write Me a Love Song, produksi Spasi Moving Image, Rangga Natra. Pulang, produksi Amadus Sinamakna Production. Baik, itulah dia kedua nominasi para pemeran pembantu baik wanita dan pria di serial web. Selanjutnya tak hanya pemeran nih Tiara yang masuk kategori nominasi. Jadi ada apa aja nih? Ada orang-orang di belakang layar yang membantu proses pembuatan film, yaitu ada penata musik terpuji, film bioskop, dan nominasinya adalah... Nominasi penata musik terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Andi Rianto. Backstage, produksi Paragon Pictures dan Ideasource Entertainment, Dave Lumenta. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, produksi Palari Films, Ken Jenny dan Margalo. Yuni, produksi Four Colors Films dan Star Vision, Ricky Leonardi. Before Now and Then, Nana, produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production. Vicky Sianipan. Ngeri-ngeri Sedap, produksi Imaginary dan Visionary Capital Film Fund. Nah Bintang, selain tadi yang mungkin ikut mendukung dalam perfilman bioskop mengenai musik, tentunya ada hal lain juga yang ikut mendukung hal tersebut. Seperti nominasi penata artistik terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah... Nominasi penata artistik terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Ananta Harsa Wardana. Sri Mulat. Hilya Mustahal, babak pertama. Produksi Idean Pictures dan MSC Pictures, Edi Wibowo. Garis Waktu. Produksi MD Pictures dan Dapur Film, Eros Evelyn. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Produksi Palari Films, Tepan Kobain dan Angga Prasetyo. Madu Murni. Produksi Star Vision, Vida Silvia.
Before Now and Then, Nana. Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata. Tanda mata terbaik untuk negeri. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung 2022. Congrats and success for the Festival Movie Bandung 2022. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung 2022. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung. Selamat untuk Festival Film Bandung dan terpujilah semua filmmaker dan pencinta film seluruh Indonesia. Ya, selalu dukung film nasional atau film Indonesia. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata. Tanda mata terbaik untuk negeri. Sahabat Forum Film Bandung, kali ini ada kita yang akan membacakan nominasi-nominasi untuk Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Ya, bener banget nih Azalia. Sekarang kita bakal bacain untuk nominasi serial televisi nih. Nah, untuk serial televisi ini kita bakal bacain untuk pemeran wanita terpuji serial televisi. Dan nominasinya adalah... Nominasi Pemeran Wanita Terpuji Serial Televisi Festival Film Bandung 2022, Angela Gilsyah, Dewi Rindu, Produksi Cinemark, Citra Kirana, Aku Titipkan Cinta, Produksi Tobali Putra Production, Laura Tux, Suami Pengganti, Produksi Verona Pictures, Nasya Marcella, Aku Bukan Wanita Pilihan, Produksi MNC Pictures, Ratu Sofia, Mantan IPA dan IPS, Season 2, Produksi MNC Pictures. Nah, itu tadi adalah nominasi wanita untuk serial televisi. Selain para yang cantik dan juga bertalenta, tapi rasanya agak kurang kalau kita nggak bacain yang untuk prianya. Lalu gimana Zalia?
Betul sekali. Kalau tadi ada yang cantik dan bertalenta, kalau sekarang ada yang ganteng dan bertalenta, yaitu para prianya. Makanya sekarang kita akan membacakan nominasi untuk pemeran pria terpuji serial televisi. Dan nominasinya adalah Nominasi pemeran pria terpuji serial televisi Festival Film Bandung 2022 Alwi Asgaf, Cinta Anak Soleh, produksi MNC Pictures. Ben Joshua, Suami Pengganti, produksi Verona Pictures. Erdin Werdrayana, Cinta Dalam Sujudku, produksi Mega Kreasi Films. Junior Roberts, Roda-Roda Gila, produksi Cinemark. Samuel Zilguin, Aku Bukan Wanita Pilihan, produksi MNC Pictures. Itu dia tadi nominasi dari pemeran pria terpuji serial televisi. Ya, kalau gitu kita lanjut ke belakang layar nih. Di belakang layar kita akan bacain tentang siapa aja sih yang berperan di sana. Makanya untuk pertama kita bakal bacain nominasi untuk penata editing terpuji film dan bioskop. Dan nominasinya adalah Nominasi penata editing terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2022 Alin Jusria, Ngeri-Ngeri Sedap, produksi Imaginary dan Visionary Capital Film Fund, Arifin Cuung dan Panca Arka Ardiarja. Jakarta versus Everybody, produksi Pratama Pradana Picture, Cesa David Lukmansyah, Yuni, produksi Four Colors Film dan Star Vision, Hendra Adi Susanto. Mencuri Raden Saleh, produksi Visinema Pictures, Wawan I. Wibowo. Kadet 1947, produksi Temata Studios dan Legacy Pictures. Nah, itu tadi adalah penata editing terpuji. Selanjutnya akan dibacakan oleh Azal ya. Nah, kalau tadi ada penata editing, sekarang ada penata kameranya. Inilah dia nominasi penata kamera terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah Nominasi penata kamera terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2022 Bagus Tresna Aji, Mencuri Raden Saleh, produksi Visinema Pictures, Batara Gumpar, Kadet 1947, produksi Temata Studios dan Legacy Pictures, Fahmi J. Saad, Perjalanan Pertama, produksi Mahakarya Pictures dan Dayu Pictures, Galang Galih, Satria Dewa Gatot Kaca, produksi Satria Dewa Studios, Yadi Sugandi, Keluarga Cemara 2, produksi Visinema Pictures. Ya, sahabat Forum Film Bandung, kembali lagi dalam pengumuman nominasi Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Nah, itulah tadi ya nominasi-nominasi yang telah kita umumkan. Tapi tenang, masih ada beberapa nominasi yang akan kita nanti umumkan. Nah, selanjutnya kita akan berbincang kembali di mana Amel telah ditemani oleh Bapak Raja Lubis ya, selaku Ketua Regu Pengamat Serial dan Film Televisi. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Amel gimana kabarnya? Baik sekali dong, terlihat begitu ceria ya. Ya, sangat segar dan menyegarkan ya. Aduh, terima kasih. Nih Pak, berbincang mengenai serial web atau serial televisi begitu ya. Untuk tahun ini nih di FFB sendiri ya, jumlah serial web dan televisi yang diamati ada berapa banyak nih? Kalau untuk periode Festival Film Bandung 2022 selama setahun ke belakang, untuk serial televisi itu berjumlah 49. Okay. Sementara untuk serial web jumlahnya 109. Kebetulan angka belakangnya sama 9. Serial web banyak sekali ya ternyata. Serial web 109. Ya. Oke. Yang membedakan antara serial web dan serial televisi apa sih? Serial web dan serial televisi mungkin pertama yang membedakan adalah persoalan tempat di mana karya tersebut ditayangkan. Ya. Selama ini kan mungkin yang tadi orang mengenal serial televisi itu adalah
sebagai seperti sebutnya sinetron gitu kan. Nah itu ditayangkan di televisi, ya di berbagai televisi nasional ya, mungkin SCTV, RCTI, GTV, Antv dan lain sebagainya. Sementara serial web itu ditayangkannya di platform OTT atau media-media yang harus diakses melalui internet. Makanya kita sebutnya serial web gitu. Sekarang ini kan banyak ya OTT ya, kayak misalkan ada Disney Plus Hotstar, ada Mola, ada Video, WeTV dan lain sebagainya lah. Itu yang kita nilai di serial web. Oke, kalau untuk perkembangannya sendiri dari tahun ke tahun seperti apa nih? Misalkan serial web dan serial televisi begitu. Kalau perkembangannya mungkin saya akan sedikit dulu bercerita tentang serial web dulu. Kalau serial web ini memang diapresiasi oleh Festival Film Bandung baru kedua kalinya, yaitu pada tahun lalu dengan tahun ini. Akan tetapi periode pengamatannya, tim regu pengamat serial web dan serial televisi itu sudah memulai dari tahun 2017. Artinya regu pengamat FFB sudah mengamati perkembangan serial web itu jauh sebelum pandemi sebetulnya. Jadi kalau dibilang serial web menjamur saat pandemi mungkin iya, terbantu kan karena ada peralihan karena orang kan harus di rumah. Tapi sebetulnya PH-PH sudah mulai memproduksi serial itu sudah banyak itu di medio 2017 gitu mulainya gitu. Untuk tahun kedua. Kalau serial televisi sejauh ini masih akan selalu ada peminatnya. Karena kan bagaimanapun juga serial televisi dengan serial web agak beda target penontonnya. Mungkin Kak Amel nonton sinetron nggak? Sinetron lumayan kan. Sering, ya. Nah kalau sinetron itu kan serial TV orang nonton lebih mudah kan. Karena mungkin hampir semua orang ada TV apalagi pandemi juga orang tetap menonton di TV kan. Betul. Bisa ibu-ibu rumah tangga kan banyak ya. Sambil masak di dapur tapi telinganya mah dengerin suara dari TV kan. Iya betul. Nah jadi cara menikmatinya pun menjadi berbeda antara serial TV dengan serial web gitu. Berarti memang sebenarnya serial web itu sudah cukup diproduksi itu sebenarnya sudah lama, mungkin cuma orang baru mengenalnya beberapa tahun ini, begitu ya? Ya mungkin karena pandemi ini kan menuntut orang dan sekarang kan ketika orang menonton sebuah karya mungkin dulu harus ke bioskop. Sekarang kan mungkin hampir semua orang yang di kota besar, anak-anak muda tuh punya gadget kan. Dan sekarang apapun itu semudah dari genggaman telapak tangan lah gitu. Jadi orang mau mencari alternatif tontonan itu bisa di gadget. Jadi kan orang sambil rebahan sambil nonton kan. Nah melihat peluang itu mungkinlah para produser itulah membuat serial web yang ditayangkan di platform-platform yang memang bisa diakses dengan lebih cepat dan mudah gitu. Syaratnya kan cuma langganan, saya punya kuota internet saja gitu aja. Jauh lebih simpel lah begitu sambil ya. rebahan terus bisa dijeda kan. Betul. Kalau di bioskop kan nggak bisa gitu kesannya. Iya, setuju. Nah kalau yang membedakan dari proses pengamatannya sendiri ada yang membedakan nggak sih? Proses pengamatan sebetulnya hampir sama ya. Proses pengamatan FFB itu bahwa seluruh regu pengamat baik itu di film impor, film Indonesia, serial web, film televisi apapun menonton semua karya itu secara simultan gitu. Jadi seperti yang dibilang tidak ada pendaftaran. Jadi ketika ada info serial baru, serial TV baru itu seluruh regu pengamat menyusun data. Lalu kita tonton bareng-bareng dan itu didiskusikan per 3 bulan. Jadi per 3 bulan kira-kira serial TV atau serial web mana saja yang sekiranya layak menjadi calon nominasi yang akan kita umumkan hari ini itu kan. Jadi apa yang tadi sahabat Forum Film Bandung saksikan, nominasi-nominasi itu bukan hasil kerja sehari 2 hari atau semalam 2 malam saja, tapi hasil kerja regu pengamat sepanjang tahun. Begitu. Sepanjang tahun. Jadi penasaran nih, yang mengamati itu berapa banyak orang sih sebenarnya? Yang mengamati? Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran dong. Kenapa tertarik? Enggak. Lumayan sih, lumayan. Jadi di kita itu kan kebetulan saya hanya mewakili aja sebagai ketua regu pengamatnya gitu. Tapi regu pengamat di FFB itu ada yang di serial, di web, di film impor gitu kan. Jumlahnya sih kurang lebih kalau sekarang ada sekitar 15-an lah. 15 orang gitu. Yang terdiri dari berbagai macam profesi gitu. Tapi punya suatu benang merah yaitu mereka memang orang-orang yang punya kecintaan terhadap sinema gitu. Oh, seperti itu. Jadi dibagi-bagi begitu ya? Ya, jadi dibagi-bagi. Ada regu pengamat film impor, ada regu pengamat film Indonesia, regu pengamat serial web gitu kan. Karena kalau nggak dibagi-bagi kebayang nggak tuh? Ya, nontonin 100. Kalau total semua kan mungkin bisa nyampe 300-an ya. Betul. Iya ini kan mata saya minus juga gara-gara nontonin terus nih di gadget. Aduh.
Gitu Seperti itu ya. Tapi Pak, kalau misalkan untuk mengamati serial web dan juga serial televisi, lebih lama mana nih? Dari segi waktu ya? Ya. Nah, mungkin kalau lebih lama, jadi kita bicara jumlah episodenya. Ya. Ya. Kalau serial televisi, memang episodenya itu jadi panjang-panjang. Betul. Ya kan? Setuju. Misalkan kalau yang tahun lalu tuh, misalnya ada Ikatan Cintanya. Ya. Kan sampai sekarang masih tayang tuh. Betul. Nah, kita mengamati ya sepanjang sampai periode berakhir. Nah, memang lebih lama karena kadang gini, kalau di serial TV itu ada yang bisa panjang banget, ada yang tiba-tiba tamat gitu. Bener. Karena memang masih dalam tanda kutip menghambanya pada rating gitu. Ya. Ya kalau menurut televisi datanya itu rame diperpanjang, kalau enggak ya tamat gitu. Kalau serial web beda di episodenya, umumnya itu terbatas. Ya. Artinya dibuat memang untuk episode tertentu gitu. Umumnya itu rata-rata di 8 sampai 10 episode. Ya. Walaupun ada juga yang sampai 31 episode itu biasanya serial web yang menemani seasonal kayak kemarin di film Ramadan. Karena dia tayang di tanggal 1 sampai tanggal 30. Tapi durasinya pun yang 30 episode itu biasanya hanya kurang dari 30 menit. Iya. Nah, kalau yang 8 sampai 10 episode itu durasinya sekitar 45 sampai 50 menit. Jadi hampir sejam itu supaya kalau misalkan dia tayang di TV 10 menit itu yang iklan gitu. Oh, iya. Itulah kalau dari durasi perbedaannya gitu. Seperti itu. Sinetron mah pasti lebih panjang begitu ya Pak? Episodenya juga panjang ya rata-rata? Ya rata-rata, tapi ada juga miniseri yang memang si PH itu ngebuat berapa 10 episode misalkan, memang tayangnya di TV gitu. Jadi memang perbedaan inti utamanya emang ada di media tayangnya sih sebetulnya gitu. Jadi cuma rata-rata kalau yang panjang banget di serial hampir tidak ada. Iya. Maksimal sejauh yang pengamatan tahun ini itu hanya 30 episode paling panjang. 30 episode. Ya, itu pun karena tayang di Ramadan gitu. Terakhir deh Pak, pengen tahu deh. Proses pengamatan ya selama beberapa tahun lah gitu ya. Perbedaan dari serial televisi zaman dulu sama zaman sekarang sesignifikan apa sih? Yang paling sering perbedaan? Naonnya tuh ayah. Atau masih ya begitu-begitu saja? Dari sisi apa dulu nih? Kalau dari sisi balik lagi kan karena targetnya beda ya. Ya serial TV dari dulu tetap diproduksi gitu kan. Tetap diproduksi. Menyesuaikan dengan target marketnya gitu kan. Secara genre juga tetap sama beragam. Ada genre remaja, rumah tangga, keluarga kan. Yang sekarang kan masih selalu perselingkuhan ya. Pasti ada. Dendam, perencanaan kejahatan kan ya. Iya betul. Treatment ngomong dalam hati kan. Maksudnya itu akan selalu ada. Tapi memang ada juga yang serial-serial yang mungkin mencoba berani beda gitu misalkan. Tapi contoh misalkan dulu di tahun 2006 kita punya serial investigasi jurnalistik gitu. Judulnya Dunia Tanpa Koma yang mainnya Dian Sastrowardoyo. Itu kan mungkin beda di antara serial yang lain kan. Tapi secara umum sih genrenya masih sama, treatmentnya masih sama gitu. Tidak banyak jauh berbeda sebetulnya. Tidak jauh berbeda ya. Oke, kita cukupkan perbincangannya. Terima kasih banyak atas perbincangan yang sangat seru ini. Nah, itulah dia tadi ya perbincangan mengenai serial web dan juga serial televisi. Sekarang kita mulai masuk lagi ke pengumuman nominasi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Azalia Putri dan Abai Aprilio. Baik, terima kasih. Kita akan melanjutkan pembacaan nominasi-nominasi yang tentunya yang ada di Festival Film Bandung. Iya, jadi langsung aja kita bakal bacakan nominasi berikutnya, yaitu ada pemeran utama wanita terpuji serial web. Dan nominasinya adalah nominasi pemeran utama wanita terpuji serial web Festival Film Bandung 2022. Agnini Haq, Cyanida, Produksi MVP Entertainment, Aureli Mueremans, Upilih Cinta, Produksi Cinemark, Putri Marino, Layangan Putus, Produksi MD Entertainment, Syifa Haju, 17 Selamanya, Produksi Dapur Film dan MD Entertainment, Yuriko Angelin, Menemukanmu, Produksi Vision Pictures dan RK23 Pictures. Nah, itulah dia nominasi pemeran utama wanita terpuji serial web. Selanjutnya kita akan membacakan pemeran utama pria terpuji serial web.
Dan nominasinya adalah Nominasi pemeran utama pria terpuji serial web Festival Film Bandung 2022. Abizar Al-Ghifari, Jingga dan Senja. Produksi Rapi Film dan Screenplay Films, Ajil Dito. Code Helix. Produksi Cinemark dan Nira Studio Production, Brian Domani. Hari ini kenapa Naira? Produksi Cinemaku Picture, Kevin Julio. Kolak Express 3. Produksi Dunia Games, Reval Hadi. Wedding Agreement The Series, produksi Star Vision. Itu dia tadi nominasi dari pemeran utama pria terpuji serial web. Lalu berikutnya ada nominasi untuk sutradara terpuji serial web. Dan nominasinya adalah Nominasi sutradara terpuji serial web Festival Film Bandung 2022. Benny Setiawan, Layangan Putus. Produksi MD Entertainment, Emil Heradi. Kolak Express 3. Produksi Dunia Games, Hanung Bramantyo dan Jehan Angga. 17 Selamanya. Produksi Dapur Film dan MD Entertainment, Monty Tiwa. Virgin The Series. Produksi Star Vision, Nia Dinata dan Andri Chung. Suka Duka Berduka. Produksi Rapi Films dan Kaliana Sira Films. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata. Tanda mata terbaik untuk negeri. Selamat dan sukses Festival Film Bandung 2022. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung. Selamat dan sukses pelaksanaan Festival Film Bandung 2022. Terpujilah film Indonesia. Selamat dan sukses untuk Festival Film Bandung 2022. Selamat dan sukses Festival Film Bandung. Sukses terus dan terpujilah film Indonesia. Sebuah perjalanan yang menentukan perubahan. Setiap langkah menentukan arah. Setiap tindakan menentukan tujuan. Ini yang membuat kita tumbuh, bergerak, bersuka cita, dan bertransformasi untuk menjadi lebih baik. Inilah tanda mata. Tanda mata terbaik untuk negeri.
sahabat Forum Film Bandung, kita kembali lagi akan membacakan nominasinya. Yang pertama ada apa ini, Tiara? Nah, yang pertama kita akan membacakan nominasi serial televisi terpuji. Dan nominasinya adalah... Nominasi serial televisi terpuji Festival Film Bandung 2022. Cinta Dalam Sujudku. Produksi Mega Creative Films, IPA dan IPS. Produksi MNC Pictures, Kurai Bintang. Produksi MNC Pictures, Lara Ati. Produksi Cinemark dan Skak Studios, Menolak Talak. Produksi Tobali Putra Production. Baik, itulah dia tadi dari serial televisi dan sekarang kita akan lanjut ke serial web nih. Ada serial web terpuji dan nominasinya adalah Nominasi serial web terpuji Festival Film Bandung 2022. 17 lamanya. Produksi Dapur Film dan MD Entertainment. Gold Helix. Produksi Cinemark dan Nira Studio Production. Daur Hidup. Produksi Sunyata Studio dan Menjadi Manusia. Kolak Express 3. Produksi Dunia Games. Write Me a Love Song. Produksi Spasi Moving Image. Nah, Bintang, mungkin untuk serial web itu lebih mudah diakses juga ya di zaman sekarang. Karena perkembangan teknologi juga gitu semakin memudahkan tentunya. Nah, selanjutnya kira-kira ada apa lagi nih, Bintang? Selanjutnya ini Tiara dan sahabat Forum Film Bandung, kita akan membacakan pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah Nominasi pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2022. Aulia Sarah, Madu Murni, Produksi Star Vision, Ayu Sita, Just Mom, Produksi Dapur Film dan Taman Wisata Candi, Laura Basuki, Before Now and Then, Nana, Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production, Neneng Risma Wulandari, Yuni, Produksi Four Colors Films dan Star Vision, Widyawati, Ghostwriter 2, Produksi Star Vision. Baik. Itu dia tadi ya. Iya, nah selain tadi pemeran pembantu wanita, ada juga nominasi pemeran pembantu pria terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah Nominasi pemeran pembantu pria terpuji film bioskop Festival Film Bandung 2022. Elang El Gibran, Sri Mulat, Hilya Mustahal babak pertama. Produksi IDN Pictures dan MNC Pictures, Kevin Ardilova, Yuni. Produksi Four Colors Film dan Star Vision, Slamet Raharjo, Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Produksi Star Vision, Teguh Rasya, Ranah Tiga Warna. Produksi MNC Pictures, Umay Saham, Mencuri Raden Saleh. Produksi Visinema Pictures. Sahabat Forum Film Bandung, kembali lagi dalam pengumuman nominasi Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Kali ini Amel telah ditemani oleh Bapak Roshid Abi selaku Ketua Regu Pengamat Film Indonesia. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Amel sehat? Ya. Sehat selalu insya Allah. Dimana kita akan membahas mengenai perfilman Indonesia. Jika tadi kan udah serial web dan serial televisi, film impor, sekarang kita ke film Indonesia nih. Bapak sendiri selama setahun ini mengamati film Indonesia bagaimana nih? Ya, ada kalau dijumlahkan itu sekarang ini 121 film Indonesia yang beredar ya, yang tayang. Tapi kalau kita sebut kategori film Indonesia itu sebetulnya juga merujuk pada kategori lainnya, yaitu OTT. Karena seperti dikatakan oleh Bang Raja tadi ya, pengamatan itu sudah mulai merambah ke film OTT juga, film OTT. Nah,
Film Indonesia itu ada 121 keseluruhan, kemudian untuk film Indonesia sendiri yang tayang di bioskop itu ada 72 dan OTT ada 49. Jadi semuanya 121. Sejak tahun lalu kita memang mengamati juga film-film yang tayang melalui web. Dan itu menjadi pertimbangan kami juga begitu, Mel. Oke, nah untuk perkembangan film Indonesia sendiri nih, dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Untuk film Indonesia itu sendiri semakin semarak. Iya. Semarak dengan apa? Dengan tema-tema ya, dengan genre, dengan perkembangan teknologinya, itu begitu Mel, yang kita amati selama ini itu, selama setahun ini. Begitu. Oke, jadi kalau selama setahun ini setelah diamati nih, film Indonesia lebih dominannya genre apa nih? Horor sih sebetulnya. Horor ya? Horor sebetulnya. Kalau kita amati sekarang ini memang berbagai jenis itu selain horor juga ada drama petualangan, ada drama remaja, drama rumah tangga, ada action dan lain sebagainya. Dan tentu saja juga ada yang memang bernuansa atau bermuatan lokal. Dan itu memang tidak lepas dari tanggung jawab kami untuk mengapresiasi setiap film yang ditayangkan di bioskop gitu. Dan juga OTT begitu. Oke, nah Amel juga jadinya penasaran nih Pak, untuk film Indonesia sendiri nih dibandingkan dengan zaman dahulu. Ya. Kalau sekarang seperti apa sih? Ya, lebih ini ya, kalau sekarang lebih ke teknologi. Teknologi karena sekarang zaman digital ya, tentu saja ada perkembangan teknik, ada perkembangan secara sinematiknya gimana gitu, sinematografinya bagaimana. Tembak juga berkembang, meskipun memang ada detail-detail yang sebetulnya kata Pak Edi tadi ada kelebihan di film yang dulu begitu. Tapi kan zaman juga pasti berbeda, dan pengamatan ketika kita mengamati ya tidak ada, kita tidak hendak membandingkan satu film dengan film lainnya gitu, karena memang tahun juga berbeda sekali gitu. Itu mungkin. Bisa dijelaskan mungkin Pak pengamatan untuk film Indonesia secara lebih detail mungkin, yang diamatinya tuh dari aspek apa aja mungkin? Kita tetap dari dulu itu para pengamat itu merujuk atau berlandaskan pada buku putih yang dikeluarkan oleh FFB. Di sana tertulis aspek-aspek yang harus dinilai adalah aspek diantaranya ada muatan lokal. Ada muatan lokal, kemudian juga keberagaman tema tentang kehidupan masyarakat di Indonesia, dan juga aspek sinematiknya gitu. Itu barangkali. Oke, terakhir mungkin Pak, harapan dari Bapak untuk perfilman Indonesia ke depannya seperti apa? Ke depan ya sesuai dengan tema, semoga saja film Indonesia itu semakin berkembang, semakin semarak lagi dengan berbagai tema, dengan berbagai genre. Sehingga tidak terbatas hanya di sini saja gitu. Itu barangkali. Oke, mungkin pesan-pesannya terakhir juga untuk para pelaku sineas mungkin ada yang ingin disampaikan mungkin dari Bapak? Berkaryalah, jangan sampai bosan, jangan sampai jenuh, karena dengan berkarya kita menjadi hidup. Dengan berkarya kita menjadi hidup. Wow, luar biasa sekali itu kalimat terakhir ya. Oke, kalau gitu Bapak, terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Oke, nah itulah dia tadi perbincangan hangat ya mengenai perfilman Indonesia. Sekarang kita akan lanjut ke nominasi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Albert Galilea dan Azalia Putri. Halo sahabat Forum Film, kembali lagi bersama kita dan kita di sini bakal bacain nominasi selanjutnya. Nominasi selanjutnya adalah nominasi tentang film bioskop. Maka dari itu, nominasi pertama akan dibacakan oleh Azal. Nah, untuk kali ini kita bakal membacakan nominasi untuk penulis skenario terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah... Nominasi penulis skenario terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Benedion Raja Guguk. Ngeri-ngeri sedap. Produksi Imaginary dan Visionary Capital Film Fund.
Camilla Andini, Before Now and Then, Nana. Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production. Camilla Andini dan Prima Rusdi. Yuni. Produksi Four Colors Films dan Star Vision. Musfar Yasin. Madu Murni. Produksi Star Vision. Noni Bunawan dan Muhadli Aco. Ghostwriter 2. Produksi Star Vision. Nah, itu dia tadi nominasi untuk penulis skenario terpuji film bioskop. Nah, yang selanjutnya kita akan membacakan tentang sutradara terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah... Nominasi sutradara terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Angga Dwi Mas Sasongko. Mencuri Raden Saleh. Produksi Visinema Pictures. Edwin. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Produksi Palari Films. Fajar Nugros. Sri Mulat. Hilya Mustahal. Babak pertama. Produksi Idean Pictures dan MNC Pictures. Camilla Andini. Before Now and Then, Nana. Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production. Rahabi Mandra dan Aldo Swastia. Kader 1947. Produksi Temata Studios dan Legacy Pictures. Nah, itu tadi adalah tentang sutradara terpuji bioskop. Selanjutnya ada apa nih? Baik, selanjutnya kalau film pasti nggak lengkap kalau nggak ada pemeran utamanya. Kali ini kita bakal membacakan nominasi untuk pemeran utama pria terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah... Nominasi pemeran utama pria terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Amar Zoni. Madu Murni. Produksi Star Vision. Angga Yunanda. Cinta Pertama, Kedua, dan Ketiga. Produksi Star Vision dan Wahana Kreator. Arbani Yasis. Ranah Tiga Warna. Produksi MNC Pictures. Arswendi Bening Suara Nasution. Ngeri-ngeri Sedap. Produksi Imaginary dan Visionary Capital Film Fund. Martino Leo. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Produksi Palari Films. Itu dia tadi nominasi untuk pemeran utama pria terpuji film bioskop. Lalu ada apa lagi nih nominasinya? Nah, untuk nominasi terakhir kita akan bacakan nominasi pemeran utama wanita terpuji film bioskop. Dan nominasinya adalah... Nominasi pemeran utama wanita terpuji film bioskop. Festival Film Bandung 2022. Arawinda Kirana. Yuni. Produksi Four Colors Film dan Star Vision. Happy Salma. Before Now and Then, Nana. Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production. Ladia Sheryl. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas. Produksi Palari Films. Putri Marino. One Night Stand. Produksi Relate Films. Sisi Priscilia. Backstage. Produksi Paragon Pictures dan Idea Search Entertainment. Ya, Amel kembali lagi bersama Pak Rosyid nih. Mungkin tadi yang belum sempat kita bahas ya Pak. Ya. Jadi penasaran mungkin perbedaan dengan tahun lalu begitu ya. Baik dari kualitas ataupun kuantitasnya apa aja sih Pak? Karena tahun lalu, tahun 2021 itu masih pandemi. Pandemi kan diawali dari 2020 ya. Iya, betul. Dari 2020. Nah, untuk 2021 itu justru lebih sedikit. Jumlah film yang diamati itu hanya 90 dan film bioskop itu justru 25 film yang ditayangkan di bioskop. Di OTT itu 65. Jadi otomatis secara kualitas pun itu menurun. Karena mungkin juga karya juga agak tersendat. Tapi meskipun begitu kami tetap harus mengamati, FFB juga harus tetap berjalan. Tapi kami tidak ingin memaksakan soal kualitas. Sehingga tahun lalu itu tidak ada film terpuji
juga nominasi terpuji tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada sama sekali. Yang ada adalah penghargaan khusus film lokal. Film laga bernuansa lokal, yaitu film Tarung Sarung ya, Tarung Sarung dari Makassar. Itu cerita dari Makassar, bukan dari Makassar, tapi film nasional dengan latar belakang budaya Makassar. Budaya gitu. Makassar. Ya. Oh, jadi kalau tahun lalu berarti film bioskop tuh memang sedikit ya? Memang sedikit, hanya 25 yang. Kalau tahun ini? Tahun ini 72. 72, wah 72 sangat-sangat. Film yang bioskop yang ditayangkan di bioskop, dan OTT itu 49. Ya, jadi secara jumlah juga itu sangat-sangat meningkat. Meskipun kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya itu masih sedikit. Wow, jadi emang sekarang mah belum, mungkin karena masih proses transisi mungkin. Betul, ya Pak ya? Mungkin. Jadi segitu juga sudah mulai bertambah. Mungkin tahun depan bisa jauh lebih banyak ya Pak ya? Amin, mudah-mudahan saja. Para sinias juga mungkin bisa lebih getol lagi untuk berkarya, dan para produser juga lebih punya semangat untuk untuk memproduksi film begitu. Oke, tapi Amel juga jadinya penasaran nih Pak, selama proses mengamati sebuah film begitu, hal yang paling membuat seru atau menyenangkan tuh dari sisi apanya sih? Ya, menonton atau diskusinya? Dua-duanya? Dua-duanya. Kalau menonton kan kita menempatkan diri sebagai pengamat, sebagai juri, mau tidak mau. Kalau kita tidak suka sebuah film, ya harus kita suka gitu, harus kita suka. Itu untuk menonton ya. Tapi yang saya alami karena saya pribadi sangat senang dari dulu menonton film, ya enjoy saja, tidak ada beban. Dan ketika itu juga dalam tanda kutip dibebani oleh ini harus pengamatan, nggak menjadi beban. Dalam diskusi juga sangat menyenangkan. Soal berbeda pendapat pasti ada ya di tiap anggota pengamat, tapi itu hal yang menyenangkan bagi saya. Hal yang menyenangkan, ada soal masukan, ada soal pertentangan, tapi tidak sampai melibatkan emosi pribadi dan konflik pribadi, tidak sampai begitu. Tapi ya enjoy saja gitu, diskusi juga. Dan itu memang dalam pengamatan itu kan 4 tahap per 3 bulan begitu. Jadi seperti tadi kata Bang Raja soal web series dan film televisi itu tidak sekaligus. Ya karena sepanjang tahun kita tetap berdiskusi gitu. Berdiskusi dan mengamati begitu. Oke, tapi selama setahun ini nih, selama proses pengamatan film Indonesia tentunya, ada kendalakah mungkin yang ditemukan? Misalnya dalam hal apa? Misalkan ketika lagi menonton atau berdiskusi begitu, atau sejauh ini lancar-lancar aja sih? Sejauh ini alhamdulillah lancar-lancar saja. Ya. Karena kita kan satu visi, satu misi, dan satu dalam bahasa Sunda itu satu pangaresep, satu hobi gitu. Satu hobi. Kami hobi menonton dan hobi menuliskannya. Hobi mengamatinya begitu. Hobi mengapresiasi. Di antara kami kan berbagai ini juga. Ada yang penulis di blog, ada yang penulis di media massa. Begitu. Seperti itu ya. Tapi Amel jadinya penasaran nih, kalau Bapak sendiri lebih senang genre film seperti apa Pak? Selama proses mengamati mungkin? Selama proses mengamati ya, kalau soal genre saya tidak dibatasi tidak dibatasi kalau soal genre. Tapi kalau soal ini mungkin drama ini juga, drama petualangan saya senang. Drama pribadi ya. Oke, mungkin selanjutnya Pak, 3 kata yang menggambarkan mengenai film Indonesia. Sesuai dengan tema, Semarak Film Indonesia. Semarak Film Indonesia, oke, singkat, padat, dan jelas ya. Terakhir boleh Pak, harapan untuk kedepannya begitu. Film Indonesia semakin bangkit, bioskop kembali berjalan normal, dan pandemi hilang sama sekali. Itu saja barangkali. Hilang sama sekali supaya penonton Indonesia kembali ke bioskop dengan full, karena selama ini juga bioskop sudah mulai full lagi gitu.
bertahap mungkin ya. Mudah-mudahan habis ini perfilman Indonesia bisa semakin maju juga begitu ya Pak ya. Amin, betul. Baik, terima kasih banyak Bapak atas perbincangannya sama-sama. hari ini. Oke, kita langsung lanjut saja ke nominasi berikutnya yang akan dibacakan oleh Abai Aprilio dan Azalia Putri. Oke baik, terima kasih. Nah sekarang kita akan membacakan salah satu nominasi yang ada di Festival Film Bandung ini. Nah Zal, untuk ngomong-ngomong bioskop nih, tentunya 1 tahun kebelakang bioskop, perfilman bioskop di dunia khususnya di Indonesia mengalami penurunan karena adanya COVID-19. Nah, Pandemi. betul banget. Nah di tahun ini perfilman di bioskop mulai berkembang lagi dengan genre-genre yang mulai bermunculan bervariatif. Betul sekali. Nah, jadi untuk saat ini sudah banyak ya film-film di bioskop. Untuk karena itu, kita akan membacakan nominasi film bioskop terpuji. Dan nominasinya adalah Nominasi Film Bioskop Terpuji Festival Film Bandung 2022 Before Now and Then Nana Produksi Four Colors Film dan Titi Mangsa Production Kadet 1947 Produksi Temata Studios dan Legacy Pictures Mencuri Raden Saleh Produksi Visinema Pictures Ngeri-Ngeri Sedap Produksi Imaginary dan Visionary Capital Film Fund Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas Produksi Palari Films Uni Produksi Four Colors Films dan Star Vision. Ya, itulah tadi serangkaian acara dari pengumuman nominasi Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Sudah kurang lebih 20 nominasi yang telah kita umumkan pada hari ini. Semua pembahasan mengenai perfilman pun telah kita kupas tuntas tentunya pada hari ini. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Namun jangan bersedih hati karena kita akan kembali berjumpa di acara puncak Festival Film Bandung ke-35 tahun 2022. Nah, jika pemirsa di rumah ingin mengetahui lebih lanjut atau kabar-kabar terkini dari Festival Film Bandung, bisa langsung kunjungi sosial medianya di Twitter dengan @forumfilmbdg, @ffb87, atau bisa kunjungi Instagramnya di @forumfilmbdg, @festivalfilmbandung, atau nanti bisa saksikan langsung di channel YouTube-nya Festival Film Bandung FFB. Jika pemirsa ingin mengetahui program-program terkini dari PTV, bisa langsung kunjungi Instagram kami di @ptv.id. Baik, kalau begitu, akhir kata saya Melia Salsabila pamit undur diri. Sampai jumpa.